Kalau orang Kristen ini, orang Kristen Indonesia jadi mu'alaf, saya ya wajar-wajar saja karena kapasitas otaknya itu nggak seberapa. Tapi ini Yahudi loh, Yahudi masuk Islam. Yahudi masuk Kristen aja susah dicari. Meleng nang nangครับก้อยเท่แล้วนะกุลาลักครับนี่ชอยามาลักพอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก Kasihan si Jones kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Ini ada video dari si Udin Plukusuntur, yang mewek, kecewa dan heran melihat orang Yahudi masuk Islam. Udin gak bisa terima dengan kejadian ini. Seperti apakah kekecewaan Udin dalam menanggapi orang Yahudi masuk Islam? Mari kita simak videonya. Ya, salam. Halo, salam. Salam saudara-saudara. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Baru saya sadari memang ini akhir zaman ya. Saya punya video, ada orang Yahudi syahadat masuk isi alam, berubah dari agamanya. Padahal yang saya tahu waktu zaman Nabi itu hanya ada 2 orang Yahudi yang masuk isi alam. Masuklah dia. Dan itu pun dia hanya menjadi munafik. Karena pura-pura masuk isi alam. Enggak sungguh-sungguh. Karena dia tahu tidak ada nabi dari Arab. Tidak ada nabi yang mengajarkan membenci Yahudi. Nah ini videonya, video dari mana ya? Kayaknya ini Amerika atau siapa ini ya? Saudara-saudara perhatikan dulu ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness. There is no God but Allah. And I bear witness. That Muhammad was his servant and messenger. Takbir. Takbir. Kalau orang Kristen ini, orang Kristen Indonesia jadi mu'alaf, saya ya wajar-wajar saja karena kapasitas otaknya itu nggak seberapa. What? Kapasitas otaknya itu nggak seberapa. Sembarangan saja si Udin ngomongnya, dia menganggap rendah orang Kristen Indonesia yang menjadi mualaf. Karena Udin bilang kapasitas otaknya itu gak seberapa, lalu menghubungkannya dengan orang Yahudi. Din hidayah itu milik Allah. Konsepnya bukan seperti itu. Nih lihat, firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi hidayah yang mengantar seseorang menerima.
dan melaksanakan tuntunan Allah bukanlah wewenang manusia, atau dalam batas kemampuannya, tetapi semata-mata wewenang, dan hak prerogatif Allah. Tapi ini Yahudi loh, Yahudi masuk Islam. Yahudi masuk Kristen aja. Susah dicari. Nah, ini Yahudi loh, Yahudi katanya. Potong jari saya kalau kalian bisa mengikuti ajaran itu. Nggak bakalan. Jangankan bahagia. Kumprang-kumprong, keluntang-keluntung itu akan terjadi pada diri Anda karena Anda ngaco. Anda melakukan perbuatan yang tidak pernah Anda inginkan. Anda hanya mengikuti keyakinan karena emosi. Orang Yahudi apapun yang terjadi tidak pernah menukar keyakinannya, tidak pernah menukar agamanya. Enggak ada lebih baik menyembah pohon, menyembah sungai, daripada menyembah sesuatu yang tidak pernah dikatakan, dihormati oleh Alkitab. Apalagi hanya mutar-mutar menyembah, mengarahkan jidat ke tempat yang hitam. Bukankah kita harus pindah dari batu hitam kepada yang putih? Yang sudah disiapkan itu bukan saja putih, tetapi emas, permata. Yang Tuhan siapkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini aneh. Ya ampun. Makanya buka mata hatimu, Din. Jauhkan kedengkianmu terhadap Islam. Agar hatimu tidak tertutup. Nih, lihat alasan orang Yahudi yang memilih untuk memeluk Islam. Pria ini berkata bahwa dirinya dulu adalah seorang Yahudi sekuler liberal. Namun kini ia sudah menjadi seorang Muslim. Sebagai Muslim, ia justru merasa lebih dekat dengan tradisi agama Yahudi, seperti ajaran untuk tidak makan babi dan menyunat anak laki-laki mereka. Karena itu dia mengajak orang Yahudi untuk memeluk Islam, dan mengikuti jalan nenek moyang mereka dalam menyembah Allah, Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi jelas ya, Din, tradisi orang Yahudi itu lebih dekat kepada Islam, seperti ajaran tidak makan babi, dan menyunat anak laki-lakinya, dan mualaf Yahudi ini berkeyakinan Tuhannya orang Islam, sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.